Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan penalaran umum untuk part yang ketiga, nomor 11 sampai nomor 15. Oke, kita langsung saja ke nomor 11. Di soal nomor 11, selama proses produksinya, dalam produk perawatan rambut sering ditambahkan vitamin E untuk meningkatkan kesehatan rambut. Ini manfaat positif. Namun, ini dampak negatifnya, beberapa orang yang sensitif dengan vitamin E mengalami iritasi kulit kepala saat menggunakan produk perawatan rambut dengan vitamin E tambahan ya. Jadi bukan vitamin E alami ya. Oke, untungnya ada beberapa produk perawatan rambut yang tidak menambahkan vitamin E selama proses produksinya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi mendasari argumen di atas? Yang A, orang yang sensitif dengan vitamin E aman menggunakan produk perawatan rambut tertentu yang mengandung vitamin E alami. Ini bisa jadi betul ya, karena mereka yang iritasi ini terhadap vitamin E tambahan ya. Artinya ini yang tidak alami. Nah, kalau yang alami mungkin aman ya. Oke, yang B, produk perawatan rambut tetap memiliki khasiat yang sama meskipun ditambahkan vitamin E atau tidak ditambahkan vitamin E. Nah, ini tidak ada keterangannya ya. Oke, salah. C, orang yang sensitif terhadap vitamin E tidak dapat menggunakan vitamin E sama sekali. Nah, ini salah. Karena ini hanya iritasi saja ya. Bisa menggunakan, tapi ini hanya iritasi untuk beberapa orang. Oke, berarti yang C salah. Yang D, tidak ada bahan lain dalam perawatan rambut yang dapat menyebabkan iritasi kulit kepala selain vitamin E. Nah, salah satunya vitamin E, tapi tidak semuanya itu vitamin E ya teman-teman ya. Berarti yang D salah. Yang E, selain produk perawatan rambut, vitamin E sering ditambahkan pada produk perawatan tubuh lainnya. Nah, ini tidak ada keterangannya. Jadi, berdasarkan paragraf ini, yang paling mungkin adalah yang A ya. Jadi, orang yang sensitif terhadap vitamin E aman menggunakan produk perawatan rambut karena mengandung vitamin alami. Nah, kalau vitamin E tambahan tidak aman, tapi kalau alami mungkin aman ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Kita lanjut pertanyaan yang nomor 12. Kerajinan lokal banyak diminati konsumen karena unik dan menggambarkan kebudayaan daerah ya. Jadi kerajinan lokal ini unik dan menggambarkan kebudayaan daerah. Nah, salah satunya adalah tas rajut yang memiliki model yang menarik dan tahan lama. Oke, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, yang A, hanya kerajinan tas rajut yang tahan lama ya. Ini tidak ada keterangannya di kalimat ini. Kalau tas rajut itu salah satunya ya. Oke, yang B, konsumen membeli tas rajut karena unik. Nah, ini tidak spesifik ya. Ini tas rajut karena menarik sama tahan lama. Menarik sama unik itu beda ya teman-teman ya. Salah satu yang unik itu menarik ya. Oke, yang C, kerajinan lokal yang unik pasti tahan lama. Nah, ini salah, nggak ada keterangannya di sini. Yang D, semua kerajinan lokal memiliki model yang menarik. Nah, ini belum tentu ya. Kalau unik betul ya, kalau menarik belum tentu. Karena unik sama menarik itu beda. Yang E, kerajinan lokal selain tas rajut juga menggambarkan budaya daerah. Nah, ini betul ya. Karena semua kerajinan lokal ya yang diminati konsumen itu menggambarkan budaya daerah. Nah, salah satunya tas rajut, berarti yang lain juga menggambarkan budaya daerah. Oke, nomor 12 yang betul adalah yang E. Kita lanjut soal yang nomor 13. Nomor 13, koper merupakan jenis tas yang sering dipakai untuk bepergian karena memiliki kapasitas yang besar ya untuk penyimpanan. Akan tetapi ini dampak negatifnya. Koper memiliki kekurangan yaitu menyulitkan yang membawanya jika jalannya tidak rata. Oke ya. Kalau jalannya rata mungkin tidak menyulitkan. Kalau tidak rata pasti menyulitkan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah ya? Yang ditanya adalah yang pasti salah. Oke. Yang A, koper menjadi tas favorit untuk orang yang suka berpergian. Ini bisa jadi betul, bisa jadi salah ya. Tapi tidak pasti salah. Oke. Yang B, koper mudah dipindahkan walaupun saat melewati jalan yang tidak rata. Nah, ini pasti salah.
Karena berdasarkan ini, kekurangannya adalah koper itu menyulitkan yang membawanya jika jalannya tidak rata. Nah, yang B ini malah kebalikannya. Koper mudah dipindahkan walaupun jalannya tidak rata. Ini jelas pasti salah, ya. Kayak yang C, koper sangat bermanfaat untuk orang yang membawa barang banyak. Ini betul, ya. D, koper tidak hanya digunakan untuk orang yang suka berpergian. Ini bisa jadi salah, bisa jadi betul, ya. Yang E, koper besar lebih fleksibel jika digunakan di jalan yang rata. Nah, ini betul, ya. Jelas yang pasti salah adalah yang B. Oke, jawaban nomor 13 adalah yang B. Kita lanjut yang nomor 14. Nah, di sini pertanyaannya, kita disuruh mencari argumen atau pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah, ya, dari pakar media. Oke. Beraktivitas di media sosial dapat mendatangkan penghasilan. Pakar media menyebutkan bahwa saat ini banyak orang yang menjadikan pembuat konten sebagai profesi yang dapat diandalkan. Nah, itu kata pakarnya. Sekarang kita cari mana yang memperlemah, mana yang tidak. Nah, opsi yang pertama ya, kehadiran pembuat konten seringkali menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman. Nah, ini malah memperlemah ya, memperlemah. Oke. Yang kedua, banyak masyarakat yang keluar dari pekerjaannya untuk menjadi pembuat konten. Nah, ini tidak memperlemah ya, malah mendukung. Oke, yang C, banyak pembuat konten yang belum berhasil mendapatkan penonton sesuai target. Ini memperlemah. Ya. Yang D, makin banyak pembuat konten, masyarakat makin terhibur. Nah, ini tidak memperlemah ya. Yang E, banyak pembuat konten yang gagal karena tidak kreatif. Nah, ini memperlemah. Jadi yang memperlemah adalah opsi 1, 3, dan 5. Yang tidak memperlemah adalah 2 dan 4. Ini sebenarnya ada tabelnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman menyentang di bagian tabel yang memperlemah dan tidak memperlemah. Oke, kita lanjut soal yang terakhir yang nomor 15. Air adalah salah satu unsur penting dalam kelangsungan hidup di bumi. Nah, air dimisalkan seperti aliran darah ya dalam tubuh manusia yang menghubungkan organ-organ. Jadi air dimisalkan darah. Nah, air mengalir melalui sungai hingga ke samudra, menyediakan nutrisi bagi ekosistem dan lautan ya. Jika tumbuhan, hewan, dan manusia hidup dalam ekosistem yang seimbang, mereka akan mendapatkan kualitas hidup yang baik ya, sehingga keberlanjutan ekosistem juga terjaga. Oke. Berdasarkan paragraf tersebut, jika air disamakan dengan aliran darah, manakah di bawah ini yang paling mungkin benar ya? Oke. Yang A, keseimbangan ekosistem di bumi hanya dapat terwujud jika kelestarian air dijaga. Nah, ini terlalu mutlak ya. Ini bisa jadi betul, bisa disalah. Kita simpan dulu. B, air perlu dilestarikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, ini bisa jadi betul. Yang C, organ tubuh manusia membutuhkan aliran nutrisi yang baik untuk dapat hidup. Nah, ini tidak sesuai dengan paragraf ini ya. Ini kaitannya dengan sungai, ya, air, ekosistem, ya. Kalau darah hanya perumpamaan. Oke, yang C salah. Jika air menyediakan nutrisi, kualitas hidup hewan, tumbuhan, dan manusia akan menjadi baik. Nah, ini terlalu mutlak ya teman-teman ya. Jadi yang D salah. E, tumbuhan, hewan, dan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya nutrisi yang dialirkan oleh darah. Nah, ini tidak sesuai paragraf ya. Nah, pilihannya antara A sama C. Keseimbangan ekosistem di bumi hanya dapat terwujud. Nah, ini kalimat hanya dapat terwujud jika kelestarian air dijaga. Nah, ini salah ya. Tidak hanya kelestarian air ya. Kelestarian hewannya, tumbuhannya ya, manusianya juga dalam menjaga lingkungan itu perlu. Jadi bukan hanya kelestarian air. Maka yang A salah. Nah, kalau yang B ini sudah mencakup semuanya ya dari paragraf ini. Air perlu dilestarikan untuk menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, pernyataan B adalah yang paling tepat ya. Oke, jadi jawaban yang nomor 15 adalah yang B. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.